Pada episode sebelumnya, pesta ulang tahun benar-benar sangat kacau. Kue yang dibuat Hana capek-capek untuk Narita akhirnya ditumpahkan oleh Ayumu karena Ayumu tidak ingin adiknya yang seenaknya memakannya. Dan Ayumu Mizuki yang berantem sangat hebat, sampai Mizuki merusak dekorasi ulang tahun buatannya sendiri dan pergi. Pada episode 6, Narita mengejar Ayumu yang sedang menenangkan diri setelah kejadian tersebut. Mizuki yang pulang sendiri, dan Hana yang ditinggalkan berduaan dengan Kanata. Di bar, Ayumu terlihat sangat ingin menghubungi Mizuki, tapi ia terus mengurungkan niatnya. Narita yang tahu tempat Ayumu menenangkan diri pun akhirnya sampai dan menemaninya. Ayumu bilang dia tahu Mizuki mengkhawatirkannya, tapi ia tidak mau masalah keluarganya muncul, dan sekarang ia hanya butuh menenangkan diri saja. Ayumu juga bilang ke Narita jangan tinggalin Hana berduaan sama Kanata, karena adiknya itu suka sama Hana. Narita pun kaget dan langsung memarahi Ayumu dan menyalahkan Ayumu karena membuat dirinya meninggalkan pacarnya dengan cowok lain. Ayumu pun tersenyum dan bergumam bahwa Narita benar-benar menyukai Hana. Kanata yang memegang tangan Hana pun segera melepaskan tangannya saat Hana menyadarkannya. Kanata memakan kue Hana yang sudah tumpah di meja dan memujinya enak. Hana pun sangat senang mendengarnya dan berterima kasih. Kanata menemani Hana pulang, dan Hana mengatakan bahwa ia dan Ayumu pasti akan segera membaik. Kanata mengiyakannya dan mengatakan bagaimanapun Ayumu tetap kakaknya. Saat hendak berpisah, Kanata memanggil Hana dan mengungkapkan perasaannya. Kanata bertanya apakah Hana mau mempertimbangkan pergi bersamanya. Hana terdiam. Narita yang menyusul baru saja sampai dan bertanya keberadaan Hana pada Kanata. Kanata bilang Hana sudah pergi barusan. Lalu saat Narita hendak berlari, Kanata memanggil Narita dan mengintimidasinya dengan mengatakan kue yang Hana buat untuk Narita enak dan ia sudah memakannya. Dan ia akan membuat Hana tidak akan pernah bersedih. Saat Hana hampir sampai, Narita memanggilnya sambil terengah-engah setelah berlari. Hana bilang tidak perlu berlari karena ia baik-baik saja, soalnya Kanata telah menghiburnya. Narita pun terdiam dan Hana menyuruhnya masuk. Sesampainya di dalam, Narita langsung mendorong Hana ke dinding. Narita bertanya apa Hana tipe bergaul dengan banyak lelaki meskipun sudah punya pacar. Hana jawab tidak, apakah Narita yang tipe begitu? Narita juga jawab tidak karena saat bersama Hana, ia ingin hanya bersama Hana. Lalu Hana tanya apa Narita khawatir soal hubungannya dengan Kanata. Lalu Narita memalingkan wajah cemburunya. Hana bilang sebenarnya Kanata tadi nembak dia, tapi ia langsung menolaknya karena merasa Kanata tipe playboy. Lalu saat hendak menjelaskan lagi, Narita langsung mencium Hana dan berlanjut di kasur. Mizuki yang sedang kesal karena Ayumu tidak menelponnya pun menggerutu. Lalu tidak lama kemudian Ayumu pun menelponnya. Mizuki yang gengsi menjawab telepon pun akhirnya ngangkat-ngangkat juga. Lalu Mizuki langsung marah-marah bilang gak mau teleponan. Tapi Ayumu malah tanya nomor apartemennya berapa. Mizuki pun panik dan bergegas membuka pintu. Dan ternyata Ayumu sudah ada di depannya. Tentu saja Mizuki langsung menutup pintunya. Tapi Ayumu langsung mencegahnya dengan kakinya. Ayumu minta maaf dan mengajaknya berbicara hal yang menyenangkan saja. Lalu Mizuki menamparnya dan menutup pintunya. Mizuki marah-marah di balik pintu dan bilang hal yang membuat mereka berantem pun penting dibicarakan. Mizuki pengen Ayumu jujur karena Mizuki ingin mengenal Ayumu dengan baik lagi meskipun hubungan mereka dangkal. Ayumu pun akhirnya minta maaf dan menyuruh Mizuki membuka pintunya. Ia berjanji akan memberitahu semuanya. Mizuki pun luluh dan membuka pintunya. Ayumu langsung mengusap air mata Mizuki dan bilang terima kasih. Di dalam Ayumu menceritakan segalanya sambil menangis, bahwa ia tidak suka keluarganya karena perlakuan orang tuanya kepada dirinya dan Kanata sangat berbeda. Ia tahu bukan salah Kanata, tapi melihatnya membuat Ayumu merasa keberadaan dirinya tidak berguna di dalam keluarganya. Mizuki pun mendekat dan bilang minta maaf pada Ayumu. Ia juga berjanji bahwa ia akan selalu di samping Ayumu. Hana dan Narita membahas kencan bersama. Lalu Hana bilang ia pengen ke tempat pemandian air panas pertama kali mereka bertemu, tapi kali ini pengen berdua saja. Kalau Narita, ia pengen ajak Hana ke kampung halamannya untuk berkenalan dengan keluarganya. Akhirnya Hana ingat tentang Ayumu, tapi Narita bilang sekarang masalah Ayumu harus diserahkan pada Mizuki.
Hana bilang ingin membuat kue ulang tahun bebas alergi untuk Narita dan Narita menantikannya. Akhirnya Hana teringat perkataan Kanata yang bilang bahwa di hari ulang tahun Narita, saat ia pergi ke konser sama Mizuki, Kanata bilang bahwa Narita sedang bersama wanita yang mirip dengan Hana, dan Hana bertanya siapa wanita itu. Di rumah, Kanata minta maaf karena telah merepotkan Ayumu dan bilang bahwa ia akan pergi besok sambil menangis. Ayumu pun menghampirinya dan meminta maaf juga karena telah kasar padanya. Lalu Kanata curhat ditolak sama Hana. Jadi Kanata nangis ini karena ditolak sama si Hana. Kanata bilang senang bisa bertemu lagi dengan Ayumu setelah 10 tahun. Kanata bilang alasan dia ingin menjadi musisi adalah karena dulu saat ia kecil sedang bersedih, Ayumu selalu menghiburnya dengan memainkan gitar untuknya. Lalu Ayumu bertanya, berarti kalau ia waktu itu tidak main gitar, Kanata tidak akan menjadi musisi? Kanata pun menjawab tentu saja tidak akan, dan Ayumu langsung tersenyum. Esok paginya, Kanata berpamitan dan berterima kasih pada Ayumu. Di perjalanan pulang, Kanata mendapatkan pesan selamat ulang tahun dari Ayumu. Lalu Kanata Ayumu pun tersenyum. Narita pulang ke rumah dengan keadaan cemberut. Lalu Ayumu menebak bahwa Narita dan Hana sedang berantem. Mizuki ke rumah Hana dan menanyakan apakah ada Narita, dan Hana bilang tidak ada. Mizuki pun senang dan mendekat pada Hana, lalu berbisik dan mengatakan bahwa sepertinya ia hamil.